Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Berbicara tentang ruh sendiri secara hakikat, secara substansi, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh, maka jawablah, katakan kepada mereka bahwa ruh ini adalah urusan Tuhanku. Ruh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya diberi ilmu, diberi pengetahuan yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi menarik tentang ruh karena sempat rame diperbincangkan bahwa ruh itu menurut sebagian tokoh yang menyatakan bahwa ruh itu mempunyai nama-nama sebagaimana fisik kita atau jasad kita mempunyai nama. Baik, tentang ruh sendiri kita mengambil dari kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jurjani, Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani. Beliau di dalam mendefinisikan tentang ruh, maka beliau membagi ruh ini menjadi 3. Di halaman 112 beliau menyatakan, mendefinisikan tentang ruh di sini ada yang namanya ar-ruhul insaniyu, yaitu ruh insani. Kemudian yang kedua ada ar-ruhul hayawaniyu, yaitu ruh hayawani, dan kemudian yang ketiga adalah ar-ruhul a'dham. Namun berbicara tentang ruh di sini, dari beberapa literatur yang saya baca, maka kecenderungannya pembahasan ruh ini adalah kepada ar-ruhul insani. Kemudian tentang ruh sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, di mana penjelasan beliau dikutip oleh santri beliau yaitu Syekh Muhammad Al-Masri di dalam karyanya Al-Jami' juz 2 halaman 159. Kemudian ada juga di dalam kitab Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim radhiyallahu an, di mana Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an sempat ditanya tentang ruh. Beliau sempat ditanya tentang ruh, dan pertanyaannya bagaimana? Apakah ruh ini dengan istilah al-qalbu, as-sirru, an-nafsu dan sebagainya mempunyai kesamaan atau hal yang berbeda? Di sini pertanyaannya, wasa'altu radhiyallahu anhu anin nafsi warruhi wal qalbi wasirri hal hiya asma'un li musamman wahidin au kullu wahidin min dzalika ala hiddatihi. Di sini beliau ditanya oleh muridnya tentang nafsu, ruh, qalbu dan sirru. Jadi qalbun, sirrun, nafsun dan ruhun. Apakah istilah-istilah ini, nama-nama ini hakikatnya menjadi nama dari satu permasalahan atau satu subjek yang sama tapi penamaannya yang berbeda, atau masing-masing dari istilah itu ada penjelasannya sendiri-sendiri, au kullu wahidin min dzalika ala hiddatihi, atau dari nama-nama tadi yang telah disebutkan ini ada definisinya sendiri-sendiri, atau itu hal yang sama. Maka di sini kemudian beliau Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an menyatakan, i'lam anna hadhil asma'a al-muta'addidata innama hiya li musamman wahidin la ta'adduda fiha. Jadi beliau menyatakan bahwasanya nama-nama tadi yang begitu banyak ini hakikatnya adalah untuk sesuatu yang sama. Jadi untuk satu penamaan dari satu masalah, satu subjek. Jadi apakah itu nafsu, ruh, kolbun atau sirrun,
ini adalah hal yang sama. Jadi dalam kapasitas ini maka ruh ini mempunyai banyak nama. Namun yang perlu dipahami bahwa nama yang begitu banyak tentang ruh di sini tidak sama dengan nama yang ada di jasad kita. Tapi nama ruh yang berbeda-beda ini dan mempunyai banyak nama ini cenderung melihat pada martabatnya, pada kapasitasnya dan pada fungsinya. Penjelasannya paling tidak menurut dari yang saya kutip dari kitab Jawahir tadi menarik sekali. Jadi yang namanya ruh itu adalah sesuatu ya, khalaqar ruh al-insani min sofai sofatin nuril ilahi. Jadi tentang ruh ini Allah menciptakan ruh ini dari apa? Sesuatu yang disaring, sesuatu yang begitu bersih dari nur-nur cahaya ilahi. Ini ruh. Kemudian ruh ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke jasad manusia. Dimasukkan ke dalam fisik kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Ketika masih berada di dalam kandungan kurang lebih berusia 140 hari atau 120 hari atau kurang lebih ketika bayi dalam kandungan ini berumur 4 bulan. Lah ketika ruh ini masuk ke dalam jasad, maka percampuran antara ruh dengan jasad manusia memunculkan yang namanya nafsu. Jadi ruh ini ketika berjumpa dengan jasad, maka ruh ini martabatnya sudah berbeda lagi sehingga istilahnya menjadi nama nafsu. Di mana dikatakan nafsu di sini didefinisikan wahia al-bukharul latifu al-hamilu liquwatil hayati wal hissi wal harokati wal idroki. Jadi kemudian perjumpaan antara ruh dengan jasad ini muncul namanya nafsu, di mana nafsu ini didefinisikan dengan yaitu al-bukharul latif. Bukhar itu kalau di dalam di dalam kamus Al-Munawwir, kamus besar Al-Munawwir, kamus bahasa Arab, itu diartikan uap atau sebangsa seperti itu, uap yang begitu lembut sifatnya, di mana uap ini membawa kekuatan kehidupan. Jadi dengan masuknya ruh kepada jasad, bertemu dengan jasad kemudian membawa kehidupan, walhisi. Jadi menimbulkan ada panca indera yang didapat oleh fisik, kemudian wal harokati dan gerak, wal idroki dan bisa memahami. Sehingga ini kemudian kita sederhananya fisik tadi yang berjumpa, jasad yang berjumpa dengan ruh, kemudian ini terjadi dari percampuran antara fisik dan ruh ini yang namanya nafsu dan membawa pada gerak kehidupan. Lah kemudian ketika ruh yang sudah bercampur dengan jasad tadi namanya ruh, nafsu. Namanya nafsu. Nafsu itu juga ruh, hakikatnya ruh. Kemudian karena bercampur dengan jasad maka dia bernama nafsu. Lah ketika ruh yang sudah bernama nafsu ini punya kecenderungan kepada perbuatan maksiat, penentangan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu ini dalam kapasitas ini namanya sudah berubah lagi menjadi an-nafsu al-ammaratu bisu. Jadi nafsu yang memang kecenderungannya mengajak kita, mendorong kita untuk menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan maksiat, memenuhi syahwat kepentingan pribadi. Maka dalam kapasitas ini ruh tadi bernama an-nafsu al-ammaratu bisu. Kemudian ketika nafsu tadi yang sudah ada kecenderungan mengajak kepada kemaksiatan, kemudian ada kesadaran. Pada satu waktu ada kesadaran karena mendapatkan nur ilahi, cahaya Allah, mendapatkan penerangan. Bahasa kita sederhananya mendapatkan hidayah. Sehingga kemudian ada kesadaran dan memulai nafsu ini menghina diri sendiri. Merasa bahwa dirinya ini adalah sesuatu yang jelek karena sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam martabat ini, dalam kapasitas ini, nafsu yang tadinya bernama an-nafsu al-ammarah bisu, maka berubah lagi martabat seperti ini diberi nama an-nafsu al-lawamah. Ya hakikatnya adalah ruh, cuman kapasitasnya dan peran serta fungsinya berbeda. Kemudian kenapa dikatakan an-nafsu al-lawamah? Karena alasannya li annaha talumu nafsaha amma faratat fihi min hukukillah.
Jadi cenderung mencaci, maedu bahasa Jawanya, mencaci dirinya sendiri. Karena apa? Dirinya sudah dianggap teledor meninggalkan hak-hak Allah yang menjadi kewajibannya. Akhirnya bagaimana? Ada kesadaran dan mencaci dirinya sendiri. Kemudian ketika keluar dari maksiat, dia sudah tidak mau bermaksiat lagi. Dia sudah tidak mau menentang lagi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam dirinya itu masih tersisa maksiat-maksiat yang kecil, maksiat-maksiat yang sifatnya samar, mungkin sulit untuk dihindari kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah keluar dari maksiat, keluar dari penentangan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nafsu tadi di dalam kapasitas ini diberi nama kolbun. Diberi nama kolbun. Kenapa? Karena sudah ada kecenderungan rindu kepada hadrah qudsiyah, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi yang lain masih ada kecenderungan mengikuti syahwat dan kesenangan. Dia sudah ada kesadaran, kemudian dia keluar bertaubat mudahnya. Kemudian ada kecenderungan dan kerinduan kepada hadrah qudsiyah, ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain masih ada sisa-sisa kecenderungan ingin melakukan kesenangan dan kepentingan syahwat pribadinya. Maka dalam kapasitas ini nafsu tadi dinamakan dengan kolbun. Dikatakan kolbun ya li taqallubihi, karena dia itu bergonta-ganti, hatinya itu berbolak-balik. Di satu sisi dia ingin mendekat kepada Allah, tapi di sisi yang lain masih ada kecenderungan ingin mengikuti ajakan-ajakan untuk melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika ruh tadi betul-betul bersih dari berbagai penentangan kepada Allah, tidak ada lagi kecenderungan untuk mengikuti syahwatnya, tidak ada lagi kecenderungan untuk mukhalafah atau menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia betul-betul kokoh dan kuat untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruh itu tadi dalam kapasitas seperti ini, fungsinya yang seperti ini, bernama an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Namun di sini masih ada kecenderungan kepada selain Allah. Ya, walaupun perkara itu tidak dilarang, tapi perkara-perkara itu selain Allah. Ada kecenderungan kepada selain Allah, senang kepada perkara-perkara apa yang sifatnya tidak dilarang, namun itu adalah sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah kokoh beribadah, dia sudah betul-betul bertobat keluar dari perbuatan maksiat, namun masih ada kecenderungan kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sifatnya ini bukan maksiat kepada Allah, sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan. Dan dalam kapasitasnya seperti ini, ruh di sini diberi nama an-nafsul mutmainnah. Lah kemudian lanjut lagi, ketika sudah sampai kepada martabat di mana ruh ini benar-benar lepas dari selain Allah. Bahkan apapun yang halal, meskipun halal boleh, tapi itu selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lepas. Jadi betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memperdulikan selain Allah. Maka di sini diberi nama an-nafsu ar-radiyah. An-nafsu ar-radiyah, jiwa yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih ada sisa-sisa. Ibarat bangunan yang sudah roboh, itu masih ada bekas-bekas bangunannya. Ibarat luka sudah sembuh tapi masih ada bekas lukanya. Ini namanya an-nafsu ar-radiyah. Jadi dalam martabat ini dia sudah bertobat, betul-betul kokoh taat kepada Allah, dan tidak ada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih tersisa. Ibarat luka sudah sembuh, tapi masih ada sisa-sisa dari luka itu yang nampak dan terlihat, maka ini namanya an-nafsu ar-radiyah. Kemudian ketika naik lagi martabatnya, fungsinya dan perannya berbeda lagi. Ketika benar-benar bersih dari bekas-bekas luka tadi,
betul-betul fokus kepada Allah, taat kepada Allah, selain dari Allah tidak ada sama sekali dan bahkan bekasnya pun tidak ada, maka dalam kapasitas ini diberi nama an-nafsu al-mardiyatu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dari an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi lepas dia sudah bertobat, dia lepas dari penentangan kepada Allah, dia sudah fokus beribadah dalam keadaan bagaimana? Radiyatan. Ini ridho, fokus kepada Allah, tapi masih ada sisa-sisa, dilanjutkan dengan mardiyatan. Ketika mardiyatan ini sudah betul-betul bersih dari bekas-bekas apapun itu. Jadi intinya ruh itu mempunyai nama yang begitu banyak, tapi nama di sini yang dimaksudkan adalah nama-nama lebih kepada nama martabat. Bukan nama seperti nama jasad kemudian punya nama yang berbeda dengan nama ruhnya ketika ruh ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimaksud nama ruh itu berbeda dengan nama jasad, maka ini adalah fatal. Nama jasad itu juga dalam pemahaman saya pribadi itu juga nama dari ruh. Cuman ketika berbicara martabatnya ruh, fungsinya ruh, kemudian kapasitasnya ruh, maka nanti ruh ini mempunyai nama yang berbeda-beda. Satu sisi dia bernama ruh, di satu sisi dia bernama qalbun, di satu sisi dia bernama nafsun, bahkan ada an-nafsu al-ammarah bisu, ada an-nafsu al-lawamah, ada an-nafsu ar-radiyah, ada an-nafsu al-mardiyah. Dan sebagai bukti bahwa ruh itu namanya sama dengan nama jasad, di sini ada yang menarik, ada sebuah kisah yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an, yang diangkat oleh Syekh Al-Malibari dalam karyanya ini, kitab tipis namanya Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di halaman 94. Di sini ada sebuah kisah, ada sebuah cerita menarik, saya baca ya. Wa haka Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah, di mana guru kami Imam Ibnu Hajar bercerita anna rojulan ghaniyan hajja, bahwasanya ada seseorang yang kaya raya di mana dia melakukan ibadah haji ke Baitullah menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian fa'auda'a akhara mausuman bil amanati wassolahi alfadinarin hatta ya'uda min arafata. Kemudian dia membawa bekal yang banyak karena orang kaya. Dia membawa uang sebanyak 1000 dinar agar tidak terganggu dengan ibadahnya. Kemudian orang ini menitipkan uang 1000 dinar ini kepada seseorang yang terkenal dengan kesalehannya. Seseorang yang terkenal bahwa dia itu amanah, dititipkanlah uang sebanyak 1000 dinar untuk kemudian orang ini melanjutkan ibadahnya biar tenang, melakukan ibadahnya bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia kembali dari Arafah, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, falamma ada wajadahu qad mata. Ketika dia kembali dari Arafah kemudian untuk mengambil kembali harta yang dititipkan kepada orang yang terkenal kesalehannya tadi, ternyata tambah diduga orang yang dititipi harta itu sudah meninggal. Sehingga fasa'ala warosatahu anil mal. Kemudian orang yang menitipkan harta tadi bertanya kepada ahli warisnya, kepada keluarganya yang ada tentang uang yang dititipkannya. Dan di luar dugaan, falam yakun lahum bihi ilmun. Ternyata ahli warisnya ini tidak ada yang tahu. Ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar amanah. Jadi ketika dititipi uang, dia tidak memberitahu kepada keluarganya. Takutnya apa? Takutnya nanti uang yang begitu banyak ini diambil oleh keluarganya dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga dia menyimpan tanpa sepengetahuan keluarganya. Namun takdir berkata lain, dia meninggal lebih dulu sebelum uang ini diambil oleh pemiliknya. Dalam keadaan bingung yang seperti ini, akhirnya orang yang menitipkan uang tadi fasa'ala ulama Makkah. Kemudian dia bertanya kepada ulama yang ada di kota Mekah, faqalu idza kana nisfal laili fa'ti zamzama wandur fiha wa nadiya fulanu bismihi. Kemudian diberi saran oleh ulama di kota Mekah pada waktu itu. Para ulama ini memberikan saran nanti pada waktu tengah malam,
Kata ulama ini kepada orang yang menitipkan harta tadi, nanti pada waktu tengah malam silahkan kamu datang ke sumur Zam-Zam. Setelah sampai di sumur Zam-Zam, bagaimana? Wanadiya fulanu bismihi. Kemudian panggil ya fulan dengan namanya. Ini nama jasad bukan nama ruh, karena sebenarnya nama ruh dengan jasad itu sama. Jadi dari ulama ini menyatakan wanadi ya fulanu bismihi. Kemudian panggil di sumur Zam-Zam, sebut namanya wahai fulan bismihi dengan namanya. Nama di sini adalah nama jasad, padahal yang dipanggil di sini adalah ruhnya bukan jasadnya. Yang dipanggil adalah ruh, sedangkan jasadnya sudah dimakamkan di tempat yang lain. Pria ini datang ke sumur, kemudian diperintahkan untuk memanggil nama orang yang dititipi itu. Dan nama yang dipanggil adalah nama jasad, sama. Padahal yang dipanggil adalah ruhnya, bukan jasadnya. Dengan menyatakan wanadiya fulanu bismihi. Silakan panggil ya fulan bismihi. Fa in kana min ahlil khair fayujibuka min awwali marratin. Kalau memang dia orang baik, dia akan menjawab dari dalam sumur Zam-Zam tadi. Kemudian fadahaba wanada fiha. Kemudian orang tadi pergi menuju sumur Zam-Zam, memanggil-manggil nama orang yang dititipi tadi dengan nama jasadnya, bukan nama ruh. Karena nama ruh dengan jasad tadi hakikatnya sama. Ternyata bagaimana? Falam yujibhu ahadun. Maka ternyata tidak ada jawaban sama sekali, tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, kembali lagi menuju ulama tadi. Kemudian fa'ahbarohum, diberitahukanlah para ulama tadi bahwa tidak ada jawaban dari sumur Zam-Zam. Kemudian ulama tadi mengatakan faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau, para ulama mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahsya ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Saya khawatir teman kamu itu yang kamu titipi uang ini termasuk min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Maka silakan idhab ila ardil Yaman. Silakan kamu pergi ke negeri Yaman. Kemudian fafiha bi'run tusamma barhuta. Di sana ada sumur yang diberi nama Barhut. Ada yang baca Barohut, Barhut. Di mana yuqalu innahu ala fami jahannam. Konon sumur Barhut ini merupakan kawah candra di muka neraka jahanam. Ini merupakan mulut dari neraka jahanam. Saya khawatir kalau dipanggil di sumur Zam-Zam dia tidak menjawab, bisa jadi teman kamu itu ahli nar, termasuk ahli neraka. Silakan panggil di sumur Zam-Zam yang ada di sumur Barhut yang ada di negeri Yaman. Kemudian fandur fiha bil lail, silakan lihat pada waktu malam, memanggilnya pada waktu malam. Akhirnya bagaimana? Wanadi fiha ya fulan fasayujibuka minha. Datanglah pada waktu malam, panggillah ya fulan. Ini nama jasadnya, padahal dipanggil adalah ruhnya, tidak pakai nama ruh. Maka nanti dia akan menjawab, kata ulama tadi. Akhirnya famadu ilal Yaman, pergilah dia menuju negeri Yaman, wasal anil birri, bertanya kepada penduduk Yaman tentang sumur ini, hingga kemudian bagaimana? Fadalla alaiha atau fadulla alaiha, kemudian dia diberi petunjuk tentang sumur ini. Akhirnya fadhaba ilaiha lailan, dia pergi menuju sumur ini pada waktu malam. Wanada fiha ya fulanu, kemudian pada waktu malam dia mendatangi sumur Barohut, memanggil nama orang yang dititipi harta tadi, ya fulanu. Ini nama jasad yang dipanggil, namanya yang dipakai, padahal yang dipanggil di sini adalah ruhnya. Ternyata di luar dugaan fa'ajabahu, dan dia menjawab. Dia menjawab, faqala aina dahabi. Kemudian dia bertanya kepada ruh tadi yang dipanggil, menjawab, di mana uangku, di mana emasku, aku menitipkan 1000 dinar. Karena dinar ini pakai emas ya, koin emas. Faqala dafantuhu fil maudhi'il fulani min dari. Ruh tadi menjawab, saya memendamnya. Saya pendam uang sebanyak 1000 dinar itu di tempatnya si fulan di sekitar rumahku, kata ruh tadi menjawab. Ternyata uang titipan tadi itu diletakkan di dalam tanah, kemudian dipendam, ditutup ya. Walam a'tamin alaihi waladi, saya tidak percaya pada anakku. Ini menunjukkan sebenarnya orang ini orang yang soleh. Tapi kenapa kok min ahlin nar? Dia ditemukan bisa dipanggil di sumur Barohut yang konon di sini adalah tempat arwahnya min ahlin nar, orang-orang ahli neraka. Akhirnya bagaimana?
Fa'at tahimu, saya tidak percaya dengan anak-anakku, maka saya juga patut curiga kepada mereka. Akhirnya wa ahfiru hunaka tajitu, wahfar hunaka tajitu. Silahkan gali fatihim ya. Fatihim wahfar hunaka tajitu. Silahkan datangi mereka, kemudian gali di tempat itu, maka kamu akan menemukan harta yang kamu titipkan kepada saya. Karena penasaran bagaimana ini kok bisa masuk neraka, padahal ini orang yang terkenal soleh, terkenal bisa dipercaya, buktinya diberi titipan 1000 dinar tidak hilang sedikit pun. Hanya bertanya orang tadi, faqala malladzi anzalaka hahuna, apa yang menyebabkan kamu tinggal di sini? Waqad kuntu adunnu bikal khair, padahal saya mengira kamu adalah orang-orang yang baik, ahlul khair. Qala, kemudian ruh tadi menjawab, kanat li uhtun faqiratun hajartuha. Saya mempunyai saudara perempuan yang fakir, di mana saya tidak menyapanya. Saya putus hubungan kekeluargaan, putus hubungan saudara dengannya. Wa kuntu la ahnu alaiha, dan saya tidak sayang kepada dia. Hanya bagaimana fa'aqobani Allah bisa babiha wa anzalani hadal manzil. Maka kemudian Allah memberikan siksa kepadaku dan menempatkan aku di tempat ini. Ini kisah tentang akibat dari seseorang yang memutus silaturahim. Tapi inti dari cerita ini adalah bagaimana memanggil ruh dengan nama jasad. Ini bukti bahwa ruh itu dengan jasad namanya sama. Kalaupun ada nama-nama yang berbeda dari ruh, itu adalah nama martabat dan nama pangkat sebagaimana tadi pada awal-awal video ini saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.